Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang terindah bagi orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, pada hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama, muhasabah diri, introspeksi diri, kemudian melanjutkan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil qiyamah kita berkumpul bersama baginda Rasul dan masuk surga bersamanya. Insyaallah, Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengarungi kehidupan, mulai dari kita balita hingga sekarang ini, memiliki beban dan tanggung jawab untuk senantiasa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ada 3 pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan 3 perkara. Melaksanakan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menghindari amal jahat. Amal jahat ini atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul ini mengakibatkan kehidupan kita menjadi gelisah, karena terhimpit dengan berbagai persoalan-persoalan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa man amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itu untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, dan itu untuk dirinya. Jadi tidak ada dosa waris, tidak ada dosa warisan, tidak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat tidak baik, berbuat jahat, maka dia juga mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur untuk melaksanakan perbuatan yang jahat, yang melukai, mencederai orang lain? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa melakukan introspeksi diri. Ini pun dijelaskan di dalam beberapa ayat, diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Ini menggambarkan bahwa bagaimana kita senantiasa dituntut untuk bertakwa. Haitsu ma kunta, di mana saja berada. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika terlanjur melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek,
Wa atbi sayyi'atil hasanah, maka ikut sertakanlah perbuatan baik. Kalau kita sudah melakukan perbuatan atau terlanjur kita melukai orang lain, menyakiti perasaannya, maka seketika itu kita obati perasaannya. Jadi kita ikuti dari perbuatan yang buruk, kita balas dengan perbuatan yang baik. Jadi melakukan penyimbangan dalam beramal. Ini bisa menutupi, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, untuk melaksanakan, menyelamatkan diri kita dari 3 perkara. Yang kedua adalah mengumpat. Apa itu mengumpat? Memburukkan orang lain, berlaku buruk pada orang lain, baik itu melakukan tindakan maupun lisan, itu melakukan tindakan buruk pada orang lain. Ini dalam surat Al-Humazah ayat 1-9 itu dijelaskan begitu panjang tentang bagaimana mengumpat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka wail bagi orang yang mengumpat, yang memburukkan orang lain, mencederai orang lain. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau neraka waillah bagi setiap orang yang mengumpat lagi pencela. Nah ini makanya kita tidak boleh mencela, mengumpat orang. Karena kenapa? Ini neraka wail bagi orang yang demikian. Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita selamatkan diri kita dari sifat-sifat, diantaranya adalah mengumpat. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Yang ketiga adalah sifat hasad. Nah ini sifat hasad. Ya, sifat hasad, kemudian hasud, maka timbullah pertikaian-pertikaian diakibatkan karena kejengkelan, rasa sakit hati dan sebagainya. Maka kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 816 mengatakan bahwa la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali ada 2 hasad yang dibolehkan. Apa itu? Rajulun atallahu malan fasulli ta'ala malakatihi fil haqqi. Kata baginda Rasul, boleh kita hasad, boleh kita rasa dengki pada orang hanya 2. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikannya, dia bersedekah, maka kita boleh iri kepada orang yang demikian. Kita boleh bahwa dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersedekah, dia mampu berbuat baik, maka kita dibolehkan seperti itu. Kedua, warajulu atallahul hikmata bahwa yaqdi biha wa yuallimuha. Boleh kita hasad. Yang kedua adalah pada orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau ada majelis ilmu kemudian kita tidak hadir, kita boleh iri. Masa saya diberikan kesehatan, saya tidak ikut di majelis taklim. Masa ada ceramah di TV atau di YouTube, kenapa saya lebih mementingkan bermain yang tidak bermanfaat? Maka kita bisa iri pada orang-orang yang ikut pengajian-pengajian demikian. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu pengetahuan kita, maka setidaknya dapat mengobati sakit hati kita. Di antara sakit hati yaitu sifat hasad. Dengan ilmu kita mampu mengatasi hal demikian. Oleh karenanya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selamatkan diri kita dari 3 perkara ini. Yang pertama yaitu amal jahat. Ya, amal jahat atau amal buruk. Ya, amal buruk, ya. Minta maaf sebelumnya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tampil di media, di medsos,
pakaian-pakaian kita tampilkan atau kata-kata yang kita munculkan, ya hendaknya kata-kata yang mengandung kebaikan. Kalau mengandung keburukan, sepanjang itu dibaca orang, kemudian dilihat orang, maka dia mendapatkan dosa diakibatkan perilaku kita. Maka kita pun mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita aktornya, kita pelakunya. Jadi jangan sampai kita men-share sesuatu yang bisa mengakibatkan buruk pada orang lain. Jadi jangan sekali-sekali kita men-share sesuatu di medsos ketika keilmuan kita tidak ada pada bagian itu. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Ketika salah berdampak pada orang lain. Begitupun ketika kita berfoto, memunculkan gambar, ya munculkan gambar-gambar yang baik. Jangan gambar-gambar yang buruk. Ketika orang lain lihat gambar buruk, dia mendapatkan dosa, kita pun demikian juga mendapatkan dosa. Jadi rekan-rekan saga ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia maya seperti ini yang kita bisa gunakan melalui media-media yang disiapkan IT, ya ini bagaimana pilihan kita untuk menyikapinya. Kita bisa mendapatkan pahala dan bisa juga mendapatkan dosa. Yang kedua, kita tidak boleh menebarkan kebencian, keburukan pada orang lain. Justru kita harus menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Kalau dia melakukan kesalahan, kita tutupi. Jangan kita merasa bangga kemudian kita mengekspos atau men-share kesalahan orang lain. Nah, ini banyak sekali terjadi rekan-rekan saga. Ya, sering kita menganggap itu candaan. Ya, kemudian teman kita lagi bermain apa gitu, kemudian kita foto tanpa sepengetahuan dia, kemudian kita share tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini bagian dari mengumpat. Ini memberikan keburukan kepada orang lain. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan candaan yang mengakibatkan kita menganggap remeh suatu persoalan dosa kecil. Nah, ini kan kita biasa mengatakan bahwa ini kan biasa, ini biasa, ini seringkali dia lakukan, tidak apa-apa. Ini jangan. Ya, mestinya kita harus menahan diri. Yang ketiga rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat hasad ini. Ya. Sifat hasad itu bagaikan dahan kering yang termakan api. Ya, kalaupun amal kita banyak, tapi kita memiliki sifat hasad ini, sifat dengki kita, maka amal kita akan habis. Kenapa bisa habis? Ya, karena sifat ini, hasad ini, kita tidak merasa senang melihat orang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mendapat nikmat, kita merasa jengkel. Nah, ini jangan. Justru kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang didapatkan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan saya pun ingin seperti dia. Gitu. Jadi jangan kita, kenapa dia dapat gaji besar saya tidak. Tidak boleh. Kita malah kan doakan dia. Kenapa demikian? Kenapa Allah melarang sifat hasad, Nabi melarang sifat hasad? Karena pada prinsipnya yang memberikan nikmat itu Allah. Jadi kalau Allah memberikan nikmat kepada saudara kita, kita doakan mudah-mudahan nikmat itu bertambah baginya dan mengandung keberkahan. Karena Allah yang berikan. Kalau kita doakan, insya Allah nikmat itu kita akan dapatkan juga seperti saudara kita. Jadi rekan-rekan saga, ketika kita melihat orang di jalan lagi berjualan, mungkin ada yang kecelakaan dan sebagainya, ya, ketika ada yang berjualan, kita doakan, ya Allah mudahkan rezekinya, ya Allah. Ketika ada yang kecelakaan, kita bantu, kita menolongnya, kita mendoakan, ya Allah sembuhkan dia penyakitnya, ya Allah. Nah, kita saling mendoakan satu sama lain, ya, bukan menaburkan kebencian, sifat hasad, dengki, iri dan sebagainya. Yang ketiga hal ini rekan-rekan saga ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu mengendalikan amal jahat, kita rubah menjadi amal kebaikan. Berita-berita yang miring, berita-berita yang negatif,
kita jadikan berita yang positif. Berikan kata-kata motivasi dalam hidup, kata-kata beramal. Begitu mengumpat dan sebagainya, kita mampu merubahnya dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Begitupun hasad. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita doakan dan kita mau ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya juga mendapatkan nikmat seperti dia. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa selamatkan diri kita dari 3 perkara, yakni amal jahat, kemudian sifat mengumpat, dan yang ketiga adalah hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhir dahwana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.